Ada yang bilang bahwa Alkitab orang Kristen zaman sekarang itu palsu. Kenapa? Karena Alkitab yang asli, Alkitab yang pertama kali itu sudah tidak ada. Nah, sebelum jauh penjelasan mengenai Alkitab itu asli atau palsu, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, faktanya bahwa Alkitab itu tetap utuh hingga zaman sekarang. Alkitab selesai ditulis lebih dari 1900 tahun yang lalu di atas bahan-bahan yang mudah rusak. Kertas yang terbuat dari batang papirus serta perkamen, yaitu bahan dari kulit binatang, dan mula-mula itu ditulis dalam bahasa-bahasa yang kini sudah langka. Selain itu, para penguasa dari kaisar sampai pemimpin agama berupaya mati-matian melenyapkan Alkitab. Nah, terus bagaimana karya yang mengagumkan ini bisa terlestarikan hingga menjadi buku yang paling dikenal umat manusia? Nah, yang pertama itu adalah pelipat gandaan salinan. Para pelindung teks-teks Alkitab yang paling awal, yaitu bangsa Israel, dengan cermat menyimpan gulungan-gulungan asli dan membuat banyak salinan. Raja-raja Israel misalnya diperintahkan untuk menulis salinan dari hukum ini, yaitu buku hukum yang ada di bawah pengawasan para imam Lewi. Seperti dalam Ulangan 17 ayat 18 dituliskan bahwa apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi. Banyak orang Israel senang membaca tulisan-tulisan kudus dan mengakuinya sebagai firman Allah. Itulah sebabnya penyalinan teks ini dilakukan dengan luar biasa teliti oleh para penulis yang sangat terlatih. Salah seorang penulis yang takut akan Allah yang bernama Ezra. Nah, Ezra ini disebut sebagai penyalin yang mahir sehubungan dengan hukum Musa yang telah diberikan oleh Allah Israel. Kemudian ada kaum Masoret yang menyalin kitab-kitab Ibrani atau perjanjian lama antara abad ke-6 dan ke-10 Masehi, bahkan menghitung huruf-huruf dalam teks untuk menghindari kesalahan. Nah, penyalinan yang demikian teliti turut menjamin keakuratan teks maupun keutuhan Alkitab masa kini, kendati ada upaya musuh yang gigih dan tak kenal lelah untuk memusnahkannya. Contohnya saja pada tahun 168 sebelum Masehi, penguasa Syria bernama Antiochus IV berupaya memusnahkan semua salinan kitab-kitab Ibrani yang ia dapat temukan di seantero Palestina. Bahkan menurut sejarah Yahudi, gulungan hukum apapun yang mereka temukan itu disobek-sobek dan dibakar. Demikian juga The Jewish Encyclopedia mengatakan para petugas yang diberi kuasa untuk melaksanakan perintah tersebut bertindak dengan sangat kaku, sehingga orang yang memiliki sebuah buku suci itu bisa saja dihukum mati. Nah, tetapi banyak salinan tulisan-tulisan kudus berhasil lolos dan tetap disimpan oleh orang-orang Yahudi di Palestina maupun mereka yang tinggal di negeri-negeri lain. Tidak lama setelah para penulis kitab-kitab Yunani Kristen atau Perjanjian Baru merampungkan karya mereka, jumlah salinan dari surat yang hamkan, nubuat, dan catatan sejarah mereka berlipat ganda dengan pesat. Misalnya, Yohanes menulis Injilnya di atau dekat Efesus. Namun, sebuah fragmen Injil tersebut, yaitu sebagian dari salinan yang menurut pakar dibuat kurang dari 50 tahun sesudah Yohanes menulis catatannya, itu ditemukan di Mesir yang jauhnya ratusan kilometer. Temuan itu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di negeri yang jauh sudah memiliki salinan teks yang diilhamkan yang kala itu baru selesai ditulis. Luasnya penyebaran firman Allah juga turut menyebabkan Alkitab bertahan hingga berabad-abad setelah zaman Kristus. Misalnya, pagi-pagi buta menjelang fajar 23 Februari tahun 303 Masehi, Kaisar Romawi Diocletianus dilaporkan mengawasi para prajuritnya menobrak pintu-pintu sebuah gereja dan membakar banyak salinan tulisan-tulisan kudus. Diocletianus mengira ia dapat melenyapkan kekristenan dengan memusnahkan tulisan-tulisan sucinya. Keesokan harinya, ia menetapkan agar di seantero Imperium Romawi semua salinan kitab dibakar di hadapan umum. Tetapi beberapa salinan selamat dan disalin ulang. Malah sampai sekarang masih ada potongan-potongan besar buah salinan Alkitab dalam bahasa Yunani yang mungkin dibuat tidak lama setelah aksi penganiayaan oleh Diocletianus. Yang satunya itu disimpan di Roma dan yang lainnya di British Library London, Inggris. Meskipun belum ditemukan manuskrip asli Alkitab, ribuan salinan yang ditulis tangan dari seluruh atau sebagian Alkitab masih ada hingga zaman kita. Beberapa diantaranya sudah sangat tua. Nah, apakah berita dalam teks-teks asli itu telah berubah selama penyalinan? Pakar W.H. Green menyatakan mengenai kitab-kitab Ibrani.
Dengan penuh keyakinan dapat dikatakan bahwa tidak ada karya kuno lain yang telah sampai kepada kita dengan begitu akurat. Mengenai kitab-kitab Yunani Kristen, pakar terkemuka bidang manuskrip Alkitab Sir Frederick Kenyon menulis, selang waktu antara tahun penyusunan naskah asli dan bukti tertua yang masih ada menjadi sedemikian pendeknya sehingga sesungguhnya dapat diabaikan, dan alasan terakhir untuk meragukan bahwa Alkitab telah sampai kepada kita persis sebagaimana ditulis dahulu. Sekarang sudah tidak ada lagi keautentikan maupun integritas buku-buku perjanjian baru pada umumnya dapat dianggap sudah diteguhkan. Ia juga menyatakan bahwa tidaklah berlebihan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya teks Alkitab dapat dipastikan keasliannya. Pernyataan serupa tidak dapat diberikan oleh buku kuno lain manapun di dunia. Faktor kedua yang turut menjadikan Alkitab sebagai buku yang paling dikenal umat manusia adalah ketersediaannya dalam banyak bahasa. Nah, fakta ini selaras dengan maksud tujuan Allah agar orang-orang di segala bangsa dan bahasa akhirnya mengenal serta menyembah Dia. Terjemahan kitab-kitab Ibrani yang pertama dikenal adalah terjemahan Septuaginta, yaitu dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini dibuat oleh orang Yahudi berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina dan dirampungkan kira-kira 2 abad sebelum pelayanan Yesus di bumi. Seluruh Alkitab termasuk kitab-kitab Yunani Kristen diterjemahkan ke dalam banyak bahasa beberapa abad setelah penulisannya rampung. Namun belakangan para raja dan bahkan imam yang semestinya berbuat sebisa-bisanya agar Alkitab tersedia bagi rakyat justru berbuat sebaliknya. Mereka berupaya menahan kawanan dalam kegelapan rohani dengan melarangkan penerjemahan firman Allah ke dalam bahasa-bahasa rakyat. Namun para pemberani yang menentang gereja dan negara mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa rakyat. Misalnya pada tahun 1530 adalah seorang William Tyndale dari Inggris lulusan Oxford menerbitkan edisi Pentateuch, yaitu kelima buku pertama kitab-kitab Ibrani. Kendati menghadapi banyak tantangan, ia menjadi orang yang pertama yang menerjemahkan Alkitab langsung dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Tyndale juga adalah penerjemah Inggris pertama yang menggunakan nama Yahweh. Pakar Alkitab bahasa Spanyol Cassiodoro de Reina terus terancam bahaya akan dibunuh oleh para penganiaya Katolik sewaktu ia menyelesaikan salah satu terjemahan pertama Alkitab dalam bahasa Spanyol. Ia pergi ke Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, dan Swiss seraya merampungkan terjemahannya. Sekarang ini Alkitab sudah terus diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan jutaan eksemplar diterbitkan. Bahwa Alkitab masih bertahan sampai sekarang dan menjadi buku yang paling dikenal membuktikan kebenaran pernyataan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi teman-teman, sekarang kamu bisa menjawab apakah Alkitab yang ada di tangan orang Kristen yang sekarang ini, apakah itu Alkitab yang palsu atau apakah itu Alkitab yang sama seperti Alkitab yang asli? Tolong jawab di komentar. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa kamu tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng yang ada di pojok.